Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Agile. Saya Muhammad Iksan Anugrahti. Saya Ginta Rizky Buana. Saya Muhammad Fikri Aprijal. Saya Fauzan Hasbi. Kami di sini akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah kami buat. Oke, jadi untuk yang pertama halaman depan pada aplikasi yang kami buat adalah seperti ini. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian analisis dan perancangan. Oke, jadi yang pertama itu mudah digunakan. Salwa Fried Chicken menyediakan aplikasi yang mudah digunakan oleh pelanggan. Lalu yang kedua, mendukung pembayaran digital. Limitasi metode pembayaran tidak lagi menjadi kendala dengan adanya aplikasi pemesanan online pada Salwa Fried Chicken. Lalu masuk ke dalam use case diagram. Diagram use case pada pengembangan aplikasi pemesanan makanan ini menjelaskan bagaimana sistem tersebut digunakan. Jadi yang pertama itu pelanggan dapat masuk ke menu home, masuk ke dalam pilih menu, pemesanan dan pembayaran. Lalu pemilik bisa masuk ke dalam menu home, ke dalam menu, pilih menu, pemesanan, pembayaran, laporan penjualan dan data transaksi. Lalu yang ketiga ada admin yang bisa masuk ke dalam menu home, ke dalam menu, pilih menu, pemesanan, pembayaran, laporan penjualan, data transaksi. Lalu edit menu itu masuk ke dalam pilihan menu. Lalu untuk yang selanjutnya diagram activity-nya. Yang pertama itu ada login. Jadi dari penjual masuk ke halaman login. Lalu memasukkan username dan password, lalu pindah ke dalam bagian sistem, mengecek username dan password itu benar atau salah. Jika benar, masuk ke dalam menu utama. Jika salah, memasukkan username dan password kembali. Lalu yang selanjutnya ada diagram activity kelola stok. Yang pertama dari penjual. Penjual itu harus berhasil login terlebih dahulu. Setelah login, masuk ke dalam halaman kelola stok. Lalu pindah lagi, penjual mengedit informasi stok. Lalu pindah lagi ke dalam sistem, menambahkan data baru. Lalu dari sistem ke penjual menyimpan informasi baru. Di penjual itu harus mengecek update yang sudah invalid atau belum, yang invalid atau valid. Jika dia valid, berarti berhasil update data. Jika tidak berhasil, berarti penjual harus mengedit informasi stok kembali. Lalu yang selanjutnya ada pembelian. Diagram activity pembelian. Awal mulanya pembeli datang, lalu pembeli memilih menu, menginput informasi pembelian, cek ketersediaan menu dan harga, menghitung total harga pembelian, lalu kembali ke pembeli melakukan pembayaran, lalu ke arah penjual menerima uang pembayaran, lalu ke dalam sistem menghitung jumlah kembalian uang yang diterima cukup atau tidak. Jika tidak cukup, lakukan pembayaran kembali ke dalam pembeli. Lalu jika sudah cukup, sistem akan mencetak struk dan penjual akan memberikan struk dan makanan yang dibeli oleh pembeli. Oke. Untuk yang selanjutnya ada diagram activity cetak laporan. Yang pertama, penjual berhasil login ke sistem, lalu masuk ke dalam sistem, masuk halaman kelola laporan. Lalu dari sistem kembali ke penjual. Penjual memilih laporan yang ingin dicetak. Lalu masuk ke dalam sistem, penjual menyimpan informasi laporan penjualan harian. Lalu dari sistem lalu penjual memilih laporan yang ingin dicetak. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka tidak akan dicetak. Jika sudah memenuhi, laporan berhasil dicetak oleh sistem.
Selanjutnya di sini ada diagram activity untuk menu logout. Yang pertama, penjual sudah memasuki halaman utama, lalu kemudian memilih menu logout, menuju ke sistem menampilkan yes atau no. Ketika penjual memilih yes akan berhasil logout, jika no akan kembali ke halaman utama. Selanjutnya ada diagram sequence. Yang pertama itu diagram sequence untuk login. Penjual masuki form login untuk membuat akun dan memasukkan username dan password. Jika sudah masuk ke dalam login dan masukkan username dan password yang telah dibuat tadi, lalu akan ada proses simpan. Jika username yang dimasukkan benar akan masuk ke halaman dashboard, jika salah akan kembali ke form login untuk memasukkan password yang benar. Jika sudah benar, dari dashboard akan memproses untuk masuk ke dalam tampilan menu. Selanjutnya ada sistem belanja, sistem kasir. Penjual menerima data pembelian dari sistem, lalu sistem menuju ke halaman menu dan lanjut melakukan proses cari data. Jika data ditemukan akan masuk ke data menu pembelian. Jika data tidak ditemukan akan kembali lagi ke tampilan menu. Jika sudah data ditemukan akan masuk ke dalam proses hitung yang akan menghitung harga makanan, lalu masuk ke total bayar untuk melakukan pembayaran. Dan ketika sudah melakukan pembayaran akan mencetak struk. Selanjutnya ada kelola stok. Yang pertama penjual masuk ke halaman kelola stok, lanjut mengedit stok menu dan juga mengedit harga menu. Dari menu data barang akan menyimpan stok yang baru diedit dan menyimpan harga yang baru diedit. Ketika sudah disimpan, jika valid akan akan muncul tampilan data telah diupdate. Jika invalid akan masuk ke menu data barang lagi untuk mengedit. Selanjutnya ada cetak laporan. Penjual mengakses halaman kelola laporan, lalu memilih laporan yang ingin dicetak. Ketika sudah memilih akan menyimpan informasi, dan jika kondisi terpenuhi akan mencetak laporan. Ketika kondisi tidak terpenuhi akan kembali ke data laporan untuk mengecek informasi yang akan dicetak. Lalu ada logout. Penjual memilih logout pada halaman logout, kemudian menekan tombol logout, lalu akan muncul tampilan yes dan no. Jika penjual memilih yes akan masuk ke dalam konfirmasi logout, jika no akan kembali ke halaman logout. Jika yes masuk ke dalam konfirmasi logout, lalu selanjutnya berhasil logout. Penjual berhasil logout. Nah, selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram login. Diagram ini menunjukkan atribut-atribut seperti nama, menu, harga, jumlah, metode-metode, atau seperti proses pembayaran dan hubungan antara kelas-kelas tersebut, seperti asosiasi antara transaksi dan produk. Di samping ada diagram kelas login yang berisikan username dan password. Yang kedua ada kelas diagram pembelian. Diagram ini menunjukkan atribut-atribut. Diagram ini ada pemesanan yang isinya ID pemesanan, tanggal pemesanan, total belanja. Yang kedua ada pemesanan produk yang isinya ada ID menu, ID pemesanan produk, dan jumlah. Yang terakhir ada produk yang berisikan gambar, ID menu, jenis menu, nama menu, dan stok. Nah, di sini ada diagram ERD.
Diagram EFT dari entity pemesanan yang isinya ada ID pemesanan, total pembayaran, metode pembayaran, dan tanggal pemesanan. Lalu memilih produk, entity produk yang berisi ID menu, stok, nama menu, jenis menu, gambar, dan harga. Lalu dikelola oleh user. Entity user berisikan ID user, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor handphone, status, username, dan password. Lalu mengelola pemesanan produk yang berisi ID pemesanan produk, ID pemesanan, jumlah, dan ID menu. Lalu ada desain UI atau UX. Antarmuka pengguna harus dirancang dengan tata letak yang jelas, navigasi yang mudah dipahami, dan elemen desain yang menarik. Fitur yang biasa digunakan seperti tombol bayar, tombol login, daftar menu, penambahan item ke dalam pesanan harus disusun secara baik dan mudah diakses. Berikut desain UI yang akan diimplementasikan dalam pengembangan aplikasi. Di samping ada gambar diagram desain UI UX login yang isinya ada username, password, dan login. Selanjutnya di sini akan dilanjutkan mengenai penjelasan dari tampilan web. Di sini saya akan mencoba login sebagai adminnya terlebih dahulu. Di sini ada tombol login untuk masuk ke dalam webnya, ke halaman menu utama. Ada tombol reset untuk memastikan username dan passwordnya. Setelah mengklik tombol login akan dihantarkan menuju ke halaman menu utamanya. Ini tampilan menu utamanya. Lalu ada bagian daftar menu. Di sini admin dan pemilik bisa mengedit dari daftar menunya, mulai dari harga, nama barang, dan juga gambarnya, dan juga stoknya ada berapa. Lalu admin dan pemilik juga bisa melihat pesanan yang sedang dipesan oleh pembeli. Di sini ada 7 pesanan dan juga pesanannya bisa dicari. Saya akan mencoba login sebagai pelanggan atau user di sini. Tampilan menu utamanya sama. Pada bagian daftar menu akan tampil pilihan-pilihan menu yang tadi yang bisa digali oleh pembeli seperti paha ayam, sayap ayam, paha atas, dan lain-lain. Di sini saya akan mencoba membeli paha ayam. Di sini produknya telah masuk ke bagian pesanan. Saya akan mencoba menambah lagi pesanan saya. Saya akan menambahkan menu ayam geprek. Berhasil. Lalu di sini saya akan mengkonfirmasi pesanan saya. Misalkan di sini saya akan membayar menggunakan metode dana. Lalu saya akan mengkonfirmasi pesanan saya. Nah, pesanan ini akan sampai ke bagian daftar pesanan di bagian admin atau pemilik.